Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Anggun Maria Sirait dari Program Studi Pendidikan Bisnis Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, video ini saya buat untuk mempresentasikan hasil penelitian Young Researcher Training 2025, yaitu bagian dari kegiatan Lapin Regeneration 2025 yang diselenggarakan oleh UKM Lapin UPI. Penelitian kelompok kami, yaitu kelompok 2, mengangkat isu yang sangat dekat dengan kehidupan keseharian kita, khususnya di Geger Kalong, dengan judul Perilaku Pedagang dan Persepsi Konsumen terhadap Penerapan Biaya Tambahan atau Surcharge pada transaksi kris di Geger Kalong. Mengapa topik ini penting? Seperti kita ketahui, pada tahun 2022, Bank Indonesia mencatat kenaikan transaksi uang elektronik sebesar 30,84%, mencapai 399,6 triliun rupiah. Data ini menunjukkan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap pembayaran non-tunai. Salah satu inovasi yaitu dengan adanya KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019. Kemunculan KRIS ini tentunya disambut baik oleh masyarakat, khususnya UMKM, karena memiliki banyak keuntungan. Namun, kini ada sebuah masalah. Seringkali jika kita jajan atau bertransaksi di Geger Kalong, kita diminta menambahkan Rp500 atau bahkan Rp1.000 dengan alasan biaya admin. Padahal secara regulasi, tepatnya pasal 52 ayat 1 PBI nomor 23 tahun 2021 menyatakan bahwa biaya MDR atau Merchant Discount Rate yang dibebankan sebesar 0,3 hingga 0,7% sepenuhnya ditanggung oleh pedagang dan dilarang untuk dibebankan kepada konsumen. Penelitian mengenai KRIS dan pembayaran digital sebelumnya telah dilakukan dari berbagai perspektif, tetapi hanya berfokus atau berpusat pada aspek pra-adopsi, seperti perspektif penggunaan, kemudahan, dan juga resiko teknologi. Selain itu, ada pula perspektif lain, yaitu dari aspek perilaku konsumen. Dengan demikian, studi sebelumnya masih terfragmentasi karena memisahkan aspek pedagang dan konsumen tanpa mengkaji keterkaitan keduanya dalam konteks post-adoption. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji fenomena surcharge secara lebih komprehensif, berbeda dengan studi sebelumnya yang hanya fokus pada satu pihak. Penelitian ini mengintegrasikan dua sudut pandang sekaligus, yaitu perilaku pedagang dalam menerapkan surcharge berdasarkan teori of plain behavior serta persepsi konsumen mengenai keadilan harga berdasarkan price fairness theory. Penelitian kami menjawab 3 pertanyaan. Faktor apa yang membuat pedagang menerapkan surcharge KRIS pada transaksi di Geger Kalong? Bagaimana persepsi konsumen terhadap surcharge? Dan apakah surcharge mempengaruhi keputusan pembelian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menggunakan pendekatan mixed methods dengan strategi triangulasi konkuren. Artinya, kami mengambil data kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran utuh. Pertama, sisi kuantitatif untuk konsumen. Populasi pada kuesioner kami adalah mahasiswa S1 UPI sebanyak 39.237 orang dan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Lovin dengan margin error 10%.
Penetapan taraf ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi, mengingat besarnya populasi dan keterbatasan waktu penelitian. Kedua, dari sisi kualitatif atau pedagang, kami melakukan wawancara terbuka kepada 5 orang pedagang UMKM di Geger Kalong dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling dengan kriteria pedagang yang menerapkan surcharge. Uji validitas pada kuesioner penelitian kami dilakukan pada 4 tahap pilot test, dan setiap pilot test melibatkan 30 responden. Pilot test dilakukan dalam 4 tahap karena pada pilot ke-1, kedua, dan ketiga ditemukan banyak pernyataan yang tidak valid. Oleh karena itu, instrumen diperbaiki kembali dan diuji hingga pilot test keempat menunjukkan bahwa semua pernyataan valid. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 teknik, yaitu kuesioner dan wawancara terbuka. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari responden yang memenuhi kriteria. Sedangkan wawancara dilakukan secara terbuka kepada 5 pedagang yang menerapkan surcharge untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai perilaku dan alasan mereka. Prosedur pengumpulan data meliputi distribusi kuesioner selama 3 hari dan wawancara dilaksanakan dalam 1 hari setelah narasumber menyetujui partisipasinya. Kemudian dilakukan analisis deskriptif per dimensi untuk memetakan persepsi konsumen berdasarkan 8 dimensi utama. Skor rata-rata dikonversi menjadi indeks 4 skala 1 sampai dengan 4 yang kemudian akan dikategorikan menggunakan teknik kategorisasi berdasarkan rentang interval. Dalam penelitian ini, skor tertinggi adalah 4 dan skor terendah adalah 1 dengan jumlah kategori sebanyak 4. Maka perhitungan intervalnya menunjukkan angka 0,75. Berdasarkan perhitungan tersebut, kriteria interpretasi skor rata-rata diklasifikasikan sebagai berikut. Selanjutnya ada uji regresi linear sederhana untuk mengevaluasi hubungan kausal antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Prosedur analisis ini diawali dengan melakukan uji prasyarat atau uji asumsi klasik, khususnya uji normalitas residual, menggunakan normal probability plot atau NPP. Setelah asumsi kenormalan terpenuhi, analisis dilanjutkan dengan meninjau tabel model summary guna mengevaluasi tingkat ketepatan model melalui nilai R². Terakhir, tabel koefisien digunakan untuk mengidentifikasi besaran dan arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang tercermin melalui nilai koefisien regresi serta konstanta. Untuk analisis data kualitatif dilakukan dengan mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Proses diawali dengan transkrip rekaman hasil wawancara menjadi teks verbatim. Selanjutnya dilakukan reduksi data, yaitu memilah dan mengelompokkan jawaban narasumber yang relevan dengan indikator Theory of Plain Behavior atau TPB dan regulasi Bank Indonesia. Data yang telah direduksi kemudian masuk ke tahap penyajian data dalam bentuk narasi logis. Terakhir dilakukan penarikan kesimpulan dan integrasi data di mana temuan kualitatif digabungkan dengan hasil kuesioner pada bab pembahasan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Mari kita masuk ke pembahasan hasil. Pertama, kenapa pedagang melakukan surcharge? Berdasarkan analisis Theory of Plain Behavior, kami menemukan 3 faktor kunci. Yang pertama, attitude. Pedagang memandang surcharge sebagai strategi adaptasi, bukan mencari untung berlebih. Salah satu informan kami, sebut saja Ibu Wulan, menyatakan bahwa biaya Rp1.000 itu murni untuk menutup potongan bank. Beliau memilih opsi ini daripada menaikkan harga menu makanan yang sudah bertahan 8 tahun.
Bagi mereka, ini adalah win-win solution agar margin keuntungan tidak tergerus potongan MDR. Yang kedua, subjektif norm atau norma subjektif. Faktor lingkungan sangat kuat. Pedagang merasa aman melakukan ini karena pedagang lain di sekitarnya juga melakukan hal yang sama. Terbentuk norma sosial tak tertulis di geger kalong bahwa biaya admin itu wajar. Apalagi jarang ada mahasiswa yang protes. Yang ketiga, perceived behavioral control atau kontrol perilaku. Ini temuan yang paling krusial. Ternyata pelanggaran regulasi Bank Indonesia ini terjadi karena ketidaktahuan, bukan niat membangkang. Mayoritas pedagang tidak tahu bahwa membebankan MDR ke konsumen itu dilarang. Kedua, dari perspektif konsumen. Meskipun kesadaran terhadap surcharge tergolong tinggi dan penafsiran terhadap motivasi pedagang cenderung negatif, terbentuk penerimaan pragmatis yang ditandai dengan konsumen tetap menggunakan kris karena ketergantungan terhadap pembayaran digital dan keterbatasan alternatif, meskipun tidak sepenuhnya menerima keadilan praktik tersebut. Analisis regresi linear menunjukkan bahwa persepsi konsumen berpengaruh signifikan terhadap persepsi keadilan harga dengan koefisien determinasi sebesar 40,3%, yang membuktikan bahwa semakin positif persepsi konsumen, semakin tinggi penilaian keadilan harga. Ketiga adalah dampak surcharge terhadap konsumen. Yang pertama, penerimaan pasif dan ketiadaan pergeseran perilaku massal. Meskipun konsumen merasa surcharge tidak adil dan manfaatnya kurang, hal ini tidak menyebabkan pemogokan atau penghentian penggunaan kris. Temuannya tidak terjadi pergeseran massal kembali ke uang tunai. Alasannya karena terbentuknya penerimaan pragmatis konsumen memilih untuk menelan biaya tambahan kecil tersebut demi kenyamanan, kecepatan, dan ketergantungan pada sistem non-tunai yang sudah menjadi gaya hidup. Yang kedua, analisis statistik mengonfirmasi bahwa surcharge bukanlah faktor pemutus. Mayoritas konsumen memiliki intensi yang kuat untuk tetap melanjutkan transaksi meskipun mengetahui ada biaya tambahan. Emosi negatif yang muncul hanya sebatas perasaan, tidak terkonversi menjadi tindakan pembatalan transaksi yang merugikan pedagang. Ketiga, implikasi bagi UMKM dan ekonomi inklusif SDGs Poin 8. Penggunaan kris terbukti meningkatkan produktivitas dan pendapatan UMKM secara nyata. Masalahnya, praktik surcharge seringkali muncul bukan karena keserakahan, melainkan karena ketidaktahuan regulasi oleh pedagang. Solusinya, untuk mencapai target SDG 8, diperlukan pendampingan yang lebih komprehensif. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan, faktor pendorong pedagang adalah kebutuhan menutup biaya MDR, pengaruh lingkungan sesama pedagang, dan ketidaktahuan terhadap regulasi. Persepsi konsumen berada pada kategori tinggi dalam hal kesadaran, namun rendah dalam hal penerimaan alasan. Namun, hal ini tidak menghentikan keputusan pembelian. Demikian pemaparan hasil penelitian kelompok 2. Semoga penelitian ini membuka wawasan kita tentang dinamika ekonomi digital. Terima kasih kepada UKM Lepim UPI dan para responden yang ikut mendukung penelitian ini. Saya Anggun Maria Sirait, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.